Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini dengan judul atau topik mengenai Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan AHY dan Muhaimin masuk bursa Cawapres Ganjar. Mahfud MD tidak masuk. Nah, ini berdasarkan pengumuman dari PDIP yang saya baca dari Japos yang ya. Jadi ini saya sudah membaca dari ini dia. Di sini sebutkan Mahfud tidak masuk baca pres Ganjar. Nah, ini yang saya baca dari Japos hari ini. Kemudian ini kemarin yang kita diskusikan. Ya, kenapa saya tunjukkan ini lagi? Karena ini nanti menjadi diskusi teman-teman saya. Nah, jadi ini disebutkan AHY minta pemerintah terima kritik. Nah, ini judulnya aja, tapi salah satu adalah salah satu nanti akan menjadi diskusi kita, kelompok kita. Nah, nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo disebut mulai mengerucut. Dari awalnya 10 nama, kini tinggal 5 nama. Dari 5 nama itu, nama Menko, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD tidak masuk. Nah, karena sudah dikurangi, seleksi, atau dikurangi, dibicarakan, akhirnya keluar 5 itu, nah, dan Pak Mahfud MD tidak masuk. Meskipun demikian, belum jelas kapan PDIP akan mengumumkan atau mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres yang running di Pilpres 2024 tersebut. Belajar di Pilpres sebelumnya, pasangan tersebut diprediksi baru fix mendekati masa akhir pendaftaran November mendatang. Wah, ini kok mepet banget ya, kita ini ingin tahu, ya, tetapi itu adalah pertimbangan mengenai menang kalah ya. Nah, meskipun menang kalah itu diprotes ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada di postingan saya yang lalu, beberapa saat yang lalu. Mengerucutnya nama Cawapres pendamping Ganjar itu disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Beliau mengatakan sekarang sudah mengerucut menjadi 5 nama. Nah, kemudian 5 nama itu adalah Menteri BUMN Erick Thohir, ya sekarang dia Menteri ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Lalu siapa di antara 5 nama tersebut yang paling potensial mendampingi Ganjar ini? Puan masih belum buka kartu. Yang jelas nama itu sudah berada di kantong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Teman saya komentar, kantongnya Ibu Mega itu saya kira kan banyak ya. Ada baju yang satu, ada baju yang satu gitu ya. Jadi di masing-masing kantongnya itu ada nama-nama itu. Kalau bajunya 5 ya ada 5 nama. Itu cuman aneh ya, cuman bergurau aja ya, karena itu sebetulnya itu sudah pernah disinggung mengenai pada waktu Pak Anies mengatakan sudah ada di kantong saya. Terus semua karena ya agak itu ya nggak sabar. Ya baju kamu itu berapa, di kantong bajumu itu berapa gitu. Nah, itu cuman bergurau ya. Dengan demikian, selain nama Mahfud, nama bakal calon presiden yang tereliminasi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Nah, ini beliaunya dulu sudah berkomentar, aduh kok saya jadi wakil presiden tidak bisa dah saya ini orang lapangan. Jadi tidak bisa kok suruh, mungkin di bayangannya dia adalah ngantor-ngantor gitu ya. Dia kan selalu keliling ya, karena pekerjaannya menyelesaikan tol, menyelesaikan pembangunan seluruh Indonesia.
sehingga dia selalu ada di lapangan. Kemudian yang tereliminasi lagi adalah Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Kemudian ada lagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Nah itu ya, berdasarkan catatan Jawa Pos yang saya lihat ini ya, dari 5 yang tersisa itu kemungkinan besar ke depan, ini analisis Jawa Pos ya, mengarah ke 2 orang. Pertama, Sandiaga Uno yang memang sudah resmi disodorkan P3 sebagai koalisi PDIP. P3 koalisi ya dengan PDIP. Kedua, Andika Perkasa, ini menurut Jawa Pos, yang belakangan makin terlihat erat dalam beberapa kegiatan dengan elit PDIP. Nah, ini analisisnya Jawa Pos. Kelompok kita nanti lihat ya, kelompok kita akan punya suatu analisis tersendiri. Sementara itu, Partai Demokrat menyambut baik masuknya nama AHY dalam bursa Bacawa Pres. Ini perhatikan ya, ini salah satu yang jadi bukan pertimbangan, menjadi topik diskusi kelompok saya. Ya, kemarin ada 5 orang, ya, kemudian malamnya bertambah 3 ada 8 orang ya. Sementara itu Partai Demokrat menyebut baik masuknya nama AHY dalam bursa Bacawa Pres pendamping Ganjar. Ini sebuah kehormatan yang kami apresiasi. Ya, kata ucap Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Masuknya nama AHY dalam 5 besar itu menurut Kamhar merupakan bukti bahwa ketokohan dan elektabilitas AHY diperhitungkan dan diakui. Wah, itu katanya ya. Kendati demikian, lanjut Kamhar, sejauh ini Demokrat telah berkomitmen, nah ini perhatikan, bersama PKS dan Nasdem yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Nah, kita lihat di sini, ini penting ya buat AHY. Kalau dia punya komitmen yang kuat, itu nanti menjadi rekam jejak. Ya, rekam jejak ini kesukaannya dari Cawapres Anies Baswedan. Ya, kalau dia tetap berkomitmen dan pegang komitmen itu, dia akan bisa dipercaya. 3 parpol tersebut sudah menandatangani kesepakatan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Dan teman saya juga menyinggung ya, dan tentunya mereka 3 partai ini harus membiayai pencapresannya ya. Nah, nanti akan sedikit disinggung ya. Pada saat yang lalu kita sudah melihat bahwa pencapresan itu tidak murah, cukup mahal, apalagi untuk ukuran kita rakyat kecil ini. Nah, oke, sementara kita lupakan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan kelima tokoh yang masuk bursa bakal cawapres sama-sama mempunyai peluang sebagai pendamping Ganjar. Meskipun di antara teman-teman kami tidak terlalu setuju. Nah, dia pun meyakini di tangan Megawati. Dia pun meyakini bahwa 1 nama sudah berada di tangan Megawati. Tadi di kantong, sekarang sudah dikeluarkan di tangan. Nah, jadi sebetulnya tinggal menunggu pengumuman pada momen yang tepat. Kemungkinan baru akan diumumkan pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran. Aduh, pendaftaran tutup jam 12 malam, diumumkannya jam 12 malam kurang 15 menit. Wah, itu saya ingat betul. Siapa? Saya lupa siapa itu, tapi dia dari Nasdem. Ya, dia Nasdem. Katakan pada waktu ada suatu diskusi, dia katakan, ya pokoknya nanti lihat aja, kita umumkan kurang 5 menit baru kita umumkan gitu ya. Nah, dari 5 nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo, kelompok diskusi kami mempunyai pendapat atau penilaian tersendiri. Nah, kan boleh ya berpendapat ya. Terus saya bilang, teman-teman saya, oke, silakan. Menurut diskusi
kami terang benderang terlihat. Ini istilahnya pakai agak bombastis, bahwa sebenarnya hanya ada 4 bakal calon wakil presiden yang digadang-gadang akan mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Nah, kita dengarkan ya, saya sudah tahu ini karena saya ikut dalam diskusi itu. Berarti ada 1 calon yang sudah dapat dipastikan tidak ikut dalam barisan cawapres PDIP ini. Siapa dia? Agus Harimurti Yudhoyono. Terus ada yang tanya, kok bisa? Nah, mari kita lihat apa pendapat dan pandangan anggota kelompok kami. Yang pertama, AHY terlihat sekali menuduh pemerintah menjegal Anies Baswedan melalui permasalahan Partai Demokrat dengan Muldoko. Itu yang kita diskusikan kemarin. Nah, di sini dari cara mengkritisi itu terlihat bahwa dia tidak sejalan ya, dengan PDIP, atau gini, dia sebenarnya tidak sejalan dengan atau tidak bisa menerima pemerintahan Joko Widodo, ya, Presiden Jokowi. Ya. Kita harus ingat ya, diskusi kita yang lalu mengenai komentar Pak Luhut Binsar Panjaitan mengenai pernyataan AHY. Nah, coba direview lagi. Kemudian ada yang ngomong, loh, AHY kan mengomentari pemerintahan Jokowi, bukan bakal capres Ganjar Pranowo. Teman saya mengatakan, iya betul. Tetapi harus ingat ya, pernyataan Ganjar juga punya pernyataan bahwa Ganjar akan meneruskan atau melanjutkan program-program Jokowi. Nah, terlihat sekali ya bahwa Ganjar ini apa ya istilahnya Jokowismen, tapi orangnya Pak Jokowi. Jadi kalau ada orang yang menentang, mengkritik, ya berarti sama juga mengkritik calonnya PDIP ini. Ya tentunya juga bertentangan dengan konsep AHY yang menginginkan perubahan. Ya, katanya ini berminta rakyat ya, atau masyarakat. Kita lihat lagi, coba direview kembali diskusi kita yang kemarin. Ya. Kemudian AHY juga menuduh pemerintah anti kritik. Itu tadi yang saya tunjukkan di koran saya tadi ya, post. Ini sudah kita diskusikan pada waktu yang lalu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa AHY sangat tidak sejalan atau boleh dikatakan oposisi ya terhadap kebijakan pemerintah ya, tentunya dan Ganjar. Loh Pak, nyatanya kan Demokrat oposisi, oh ya. Betul. Nah, tapi itu dilanjutkan ya, oleh AHY dilanjutkan sehingga mereka sepertinya akan berlanjut menjadi tidak akan berkoalisi. Nah, dan saya dengan beberapa teman-teman muji itu ya, AHY kalau dia berkomitmen bagus sekali. Nah, jadi dia tetap berpegang bahwa dia akan tetap di KPP. Kemudian AHY juga menyatakan bahwa ada kemunduran demokrasi, ya, disebutkan regresi atau setidaknya stagnan. Jadi harus ada perubahan, nggak sejalan dengan Ganjar, ya, harus ada perubahan. Selanjutnya poin yang keempat, sepertinya AHY masih percaya bisa mendampingi Anies karena AHY masuk dalam kriteria cawapres Anies, yaitu kriteria 0. Ini kriteria sempat di ya, protes atau apa ya dari wakil Nasdem, ya, wakil ketua Nasdem kalau nggak salah, saya lupa siapa namanya itu. Anies ini kok berubah-ubah terus, padahal dia adalah partai pengusung, tapi rupanya dia juga sudah nggak sabar apa yang dilakukan. Tapi kan nggak apa-apa kan, itu kan pendapatnya Anies. Itu sudah kita bahas pada unggahan lalu. Ya. Coba direview kembali bahasan yang lalu. Kriteria 0 ini ya, salah satunya adalah berani, dan itu dipraktekkan oleh AHY ya, menunjukkan keberanian dia berani ya, dengan mengkritik pemerintah, dengan mengkritik pemerintah tidak mau terima kritik dan sebagainya, masuk ya, AHY menunjukkan bahwa yakin bisa mendampingi Anies meskipun elektabilitas Anies menurun. Itu pendapat teman saya, tetapi tetap bertekad
mendampingi Anies. Tuh. Poin yang keenam, banyak yang tidak yakin Anies bisa mendaftar sebagai capres karena pencapresan itu mahal. Wah, ini dihubungkan dengan pada waktu pilgub gitu ya. Nah, ini sudah kita bahas pada di salah satu unggahan saya ya. Di sana Gus Romi dalam suatu podcast ya, dia bilang tahun 2019 itu biaya untuk pencapresan itu 5 triliun ya. Kemudian ada juga yang menghitung ini juga ya, ini juga mahal ini. Bayangkan seluruh Indonesia ada 700.000 sampai 800.000 TPS. Mereka harus melatih saksi ya, dan sebagainya. Dan dari hitungan itu memang mahal. Gitu. Nah, melihat keyakinan AHY mendampingi Anies ini, mungkin AHY punya sumber dana yang cukup untuk membiayai. Nah, ini Anies harus mempertimbangkan ini. Jadikan dia wakil presiden, calon wakil presiden supaya ada dana untuk mendukung pencapresan Anies. AHY tahu konsekuensi pencalonan, oleh sebab itu dia yakin akan dipilih oleh Anies sebagai cawapres berdasarkan bahwa dia bisa diandalkan sebagai penyandang dana. Saya bilang sama teman saya, kok bilang kayak gitu? Loh iya, melihat keyakinannya AHY pasti dia yakin betul konsekuensinya adalah dana. Tapi karena dia merasa punya dana tersebut sehingga dia yakin betul bisa sukses dalam pencapresan bersama dengan Anies. Terus ada yang tanya, ada poin ke-8 ya, siapa yang kira-kira sponsor dana yang lain? Mungkin ada yang khawatir sudah didanai dengan mahal ternyata kalah. Ingat diskusi kita yang lalu tentang menurunnya elektabilitas Anies ya, yang suka berubah-ubah. Nah, itu saya katakan wakil Nasdem itu sempat wakil ketua Nasdem sempat marah-marah ya atau menggerutu, kok berubah-ubah terus. Kemudian poin yang ke-9, dari kelompok kami ada yang berkomentar agak usil ya, jangan-jangan Anies menunda-nunda pengumuman cawapres dengan harapan AHY segera meninggalkan KPP. Kemudian kegagalan pencapresan ini ditimpakan pada pemerintah yang katanya menjegal. Saya bilang, loh, seakan-akan Pak Anies itu sudah mau mundur. Gitu. Iya Pak, kalau dilihat pernyataannya Bali itu sepertinya dia sudah tidak yakin bahwa dia bisa mendaftarkan capres. Saya bilang, kamu harus punya referensi. Padahal sebenarnya Anies tidak yakin bisa lolos pendaftaran capres katanya itu. Atau mungkin lolos tetapi memikirkan logistik yang harus dikeluarkan. Uang dari mana? Siapa yang biayai? Apakah pasti bisa menang? Nah itu kata teman saya tadi. Tetapi ini adalah pendapat dari salah seorang teman kami yang mungkin agak usil. Usil dalam arti ya, sedikit nerempet-nerempet, nggak punya referensi tapi dia punya suatu pendapat kira-kira seperti ini. Demikian ya. Yang ke-10, AHY jual mahal waktu masuk dalam 10 besar. Dia mengatakan terima kasih, saya dipercaya ya. Wajahnya kelihatan berbinar gitu ya. Kemudian dia katakan kalau masuk cawapres PDIP, tetapi dia artinya begini, dia berterima kasih dipercaya masuk dalam 10 besar sebagai cawapres PDIP. Tapi dia mengatakan, ya, saya sudah menemukan pidatonya ya, maka saya muat, saya pikir, waduh ini salah nanti, akhirnya tidak jadi. Tapi dia mengatakan bahwa ia masih tetap di KPP. Nah ini ada poin ke-11. Sementara itu Partai Demokrat menyambut baik masuknya nama AHY. Ini komentar dari salah satu pimpinan dalam bursa bacawa pres ya, pendamping Ganjar. Ini dijawab pos ya, yang tadi saya tunjukkan. Ini sebuah kehormatan yang kami apresiasi. Ucap yang dikatakan oleh
Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Kendati demikian, lanjut Kamhar, sejauh ini Demokrat telah berkomitmen bersama PKS. Ini setelah 5 loh ya, mereka masih tetap mengatakan berkomitmen. Bagus. Ini menjadi rekam jejak bahwa AHY benar-benar pegang komitmen. Berkomitmen bersama PKS dan Nasdem yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. 3 parpol tersebut sudah menandatangani kesepakatan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nah, itu sebabnya dari poin-poin ini kita yakin betul bahwa tidak 5 tapi hanya 4 dikurangi AHY. Jadi ada Erick Thohir, ya betul ya, kemudian ada Sandiaga Uno, kemudian ada Mohaimin Iskandar, terus yang keempat siapa tadi? Sandiaga Uno, yang keempat, mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi yang didapatkan dari teman-teman saya, diskusi dengan teman-teman saya, juga pendapat dari beberapa teman-teman saya ini. Mungkin ya, mudah-mudahan informasi bisa menjadi acuan atau pegangan pada waktu kita semua melaksanakan pemilu 2024 ya, Pilpres, Pileg. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024.